Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Widiawanti dari kelas Manajemen 19I. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah keuangan yang dosen pembimbingnya yaitu Muhammad Asrijaya. Baiklah, saya akan memaparkan materi mengenai obligasi. Bisa kita lihat dari samping, yaitu pengertian obligasi itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai tanda bukti hutang yang dikeluarkan oleh lembaga atau perusahaan yang kekurangan modal. Yang kedua, obligasi adalah surat atau sertifikat pengakuan hutang yang dikeluarkan oleh peminjam atas sejumlah dana atau hutang yang diterimanya dari investor atau pemegang obligasi selaku pihak yang memberikan pinjaman tersebut. Yang ketiga, obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan surat obligasi. Selanjutnya, jenis obligasi berdasarkan penerbit. Jenis obligasi berdasarkan penerbit terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, obligasi pemerintah. Yang kedua, obligasi perusahaan. Yang ketiga, obligasi pemuda. Dan yang keempat, obligasi luar negeri. Baiklah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah diterbitkan oleh pemerintah pusat, bisa Departemen Keuangan atau Bank Indonesia. Selanjutnya, tidak memiliki risiko kegagalan. Dan yang terakhir, harga obligasi akan menurun jika suku bunga naik. Selanjutnya, obligasi perusahaan. Obligasi perusahaan itu sendiri diterbitkan oleh perusahaan, memiliki risiko kegagalan jika penerbit obligasi memiliki masalah. Selanjutnya, risiko kegagalan berbeda-beda pada perusahaan yang berbeda, tergantung dari karakteristik penerbit dan jangka waktunya. Selanjutnya, semakin tinggi tingkat risiko kegagalan, semakin tinggi tingkat suku bunga yang harus dibayar oleh penerbit. Selanjutnya, obligasi pemerintah daerah. Obligasi pemerintah daerah tersebut diterbitkan oleh pemerintah negara bagian dan lokal, memiliki risiko kegagalan jika pemegangnya adalah penduduk setempat, dibebaskan dari biaya pajak pusat dan daerah. Dan yang terakhir, memiliki suku bunga yang lebih rendah dari obligasi perusahaan dengan risiko yang sama. Selanjutnya, obligasi luar negeri. Obligasi luar negeri mencakup yaitu diterbitkan oleh pemerintah asing dan perusahaan asing. Dan yang kedua, dihadapkan pada risiko kegagalan. Dan yang ketiga, dana tambahan risiko jika diterbitkan dalam mata uang asing. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis obligasi yang ada di pasar modal. Yang pertama, obligasi terdaftar dan obligasi atas unjuk. Saya akan menjelaskan pertama-tama mengenai obligasi terdaftar itu sendiri. Obligasi terdaftar merupakan obligasi yang diterbitkan dengan menggunakan nama pemiliknya ataupun nama pemegangnya. Selanjutnya, obligasi atas unjuk. Obligasi atas unjuk merupakan obligasi yang nama pemiliknya tidak dicantumkan sehingga dapat diperjualbelikan ataupun transfer kepada orang lain tanpa memerlukan aktivitas peresmian atau dokumentasi apapun. Kemudian yang kedua, obligasi berjangka. Obligasi serial dan obligasi dapat ditembus. Bagian-bagian dari obligasi berjangka, obligasi serial, dan obligasi dapat ditembus. Pengertiannya yaitu obligasi berjangka merupakan obligasi yang jangka waktu berlakunya ditetapkan dalam satu waktu tertentu atau tidak berangsur. Kemudian obligasi serial. Obligasi serial merupakan obligasi yang tanggal jatuh temponya secara serial ataupun berangsur. Kemudian yang terakhir, obligasi dapat ditebus. Merupakan obligasi yang dapat ditebus oleh penerbitnya kapanpun penerbitnya ingin menebusnya selama dilakukan sebelum jatuh tempo. Kemudian yang ketiga, obligasi dijamin dan obligasi tidak dijamin. Obligasi dijamin merupakan
obligasi yang diberi jaminan berupa aset perusahaan. Kemudian obligasi tidak dijamin merupakan obligasi yang tidak diberi jaminan apapun sama sekali. Jika dibandingkan dengan model obligasi dijamin, tingkat pengembalian ataupun tingkat suku bunga obligasi tidak dijamin biasanya jauh lebih tinggi. Yang keempat, obligasi konvertibel. Obligasi konvertibel adalah obligasi yang dapat dikonversi ataupun digantikan dengan surat berharga lainnya setelah surat obligasi ini diterbitkan. Dalam praktiknya, surat obligasi konvertibel biasanya atau mayoritas dikonversi menjadi saham. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai pembayaran bunga obligasi. Yang pertama, obligasi kupon, yaitu obligasi yang bunganya dibayarkan secara periodik, ada yang setiap triwulan, semesteran, atau tahunan. Ada surat obligasi terdapat bagian yang dapat dirobek untuk mengambil bunga obligasi tersebut. Bagian inilah yang disebut kupon obligasi. Setiap satu kupon melambangkan satu kali bunga yang dapat diambil. Selanjutnya, obligasi tanpa kupon. Obligasi tanpa kupon tidak mempunyai kupon sehingga investor tidak menerima bunga secara periodik, tetapi bunga langsung dibayarkan sekaligus pada saat pembelian. Misalnya, investor sero kupon dengan nilai nominal Rp 1 juta, tetapi investor hanya membayar sekitar 700.000 pada saat jatuh tempo. Uang pokok akan dibayarkan penuh sebesar 1 juta. Selanjutnya, obligasi berdasarkan tingkat bunga. Obligasi berdasarkan tingkat bunga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu obligasi bunga tetap, obligasi bunga mengembang, dan obligasi bunga campuran. Selanjutnya, obligasi berdasarkan nilai nominal. Obligasi berdasarkan nilai nominal terbagi menjadi 2 bagian, yaitu conventional bond dan retail bond. Conventional bond itu sendiri merupakan obligasi dengan satuan nominal yang besar, umumnya sekitar 1 miliar per lot. Sedangkan retail bond ialah obligasi dengan satuan nilai nominal yang kecil. Selanjutnya, obligasi berdasarkan imbal hasil. Obligasi berdasarkan imbal hasil terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, conventional bond dan syariah bond. Conventional bond itu sendiri merupakan obligasi yang cara kerjanya menggunakan sistem bunga, sedangkan syariah bond merupakan obligasi yang cara kerjanya menggunakan sistem bagi hasil. Risiko obligasi. Risiko obligasi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, interest rate risk. Merupakan harga dari sebuah obligasi akan berubah pada arah berlawanan dari perubahan tingkat bunga. Bisa kita lihat dari gambar yang ada di samping saya, di mana jika harga obligasi menurun maka suku bunga akan naik, dan begitu pula sebaliknya, jika suku bunga turun maka harga obligasi akan naik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai risiko obligasi. Yang kedua, yaitu default risk. Default risk juga berkaitan dengan risiko gagal bayar, artinya risiko penerbit obligasi yang mengalami kebangkrutan. Kemudian risiko yang ketiga ialah volatility risk, yaitu harga suatu jenis obligasi tertentu yang bergantung pada tingkat suku bunga dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi nilai obligasi tersebut. Perubahan pada faktor-faktor tersebut berpengaruh pada harga obligasi. Risiko jenis ini dikenal dengan volatility risk. Selanjutnya, keuntungan investasi obligasi. Keuntungan investasi obligasi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sisi pihak penerbit. Pada sisi pihak penerbit mendapat dana pokok yang dipinjam oleh investor
untuk kemudian dimanfaatkan semaksimal mungkin agar menghasilkan pendapatan dan keuntungan bernilai tinggi. Selanjutnya, sisi penerima obligasi atau investor. Pada bagian investor ini, mereka akan mendapatkan bunga atau kupon dari keuntungan yang diterima pihak penerbit obligasi. Ada pula keuntungan tambahan berupa capital gain apabila menjual. Selanjutnya, obligasi vs saham. Antara pemegang saham dengan pemegang obligasi ini dapat terjadi konflik. Konflik ini terjadi karena masalah pembayaran dividen. Pertama, pemegang saham. Pada pemegang saham, berargumen mereka adalah pemilik perusahaan sehingga manajer seharusnya memberikan keuntungan atau kesejahteraan yang setinggi-tingginya kepada mereka dengan membayarkan dividen yang tinggi. Selanjutnya, pemegang obligasi berargumen bahwa pemegang obligasi cenderung melarang manajemen untuk membayarkan dividen yang tinggi kepada pemegang saham. Hal ini dilakukan oleh pemegang obligasi karena jika manajer membayar dividen yang tinggi kepada pemegang saham, maka riset atau kekayaan perusahaan yang digunakan sebagai jaminan obligasi akan berkurang. Sehingga, jika di masa depan perusahaan tidak dapat melunasi hutang, bangkrut atau dilikuidasi, nilai jaminan yang diberikan kepada pemegang obligasi akan kecil. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.